Diplomasi adalah metode untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah dan masyarakat melalui dialog, negosiasi, dan tindakan sejenis tanpa kekerasan atau perang. Secara historis, diplomasi artinya pelaksanaan hubungan resmi luar negeri antara negara-negara berdaulat, biasanya bilateral atau multilateral. Zaman kuno, diplomasi dalam kawasan Eropa memiliki sejarah panjang yang mencakup periode dari zaman kuno hingga saat ini. Diplomasi di Eropa dimulai pada zaman kuno dengan kota-kota seperti Athena dan Sparta di Yunani kuno yang mengirim utusan resmi untuk berunding dengan negara-negara tetangganya. Kota Athena di Yunani kuno mengembangkan sistem diplomasi yang dikenal sebagai Dekret Megarian. Keputusan tersebut bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi dan mengisolasi negara-negara kota lainnya. Romawi kuno menggunakan diplomasi dalam penaklukan dan pengelolaan wilayah-wilayah mereka. Mereka mengirim duta-duta ke kerajaan-kerajaan dan suku-suku di seluruh Eropa. Abad pertengahan. Selama abad pertengahan, diplomasi di Eropa seringkali terkait dengan pernikahan, kerajaan, dan aliansi militer. Perjanjian pernikahan kerajaan sering digunakan untuk mengamankan kedamaian dan aliansi antara negara-negara Eropa. Diplomasi juga berkembang di tengah perang salib ketika negara-negara Eropa Kristen berusaha untuk merebut kembali tanah suci dari kekuatan Muslim. Zaman Renaissance adalah periode sejarah yang berlangsung sekitar abad ke-14 hingga ke-17 di Eropa. Ini merupakan periode penting dalam sejarah Eropa yang ditandai oleh perubahan besar dalam budaya, seni, ilmu pengetahuan, dan masyarakat. Beberapa poin penting tentang zaman Renaissance di kawasan Eropa adalah yaitu kebangkitan kembali klasik. Renaissance menciptakan minat baru dalam warisan budaya klasik Yunani dan Romawi. Selanjutnya, seni dan arsitektur. Zaman Renaissance melahirkan para seniman besar seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo. Perdamaian Westphalia pada tahun 1648 adalah momen penting dalam sejarah diplomasi Eropa. Ini mengakhiri perang 30 tahun dan perang 80 tahun, dan menciptakan prinsip negara-negara berdaulat yang merupakan dasar sistem diplomatik modern. Abad ke-19. Pada abad ke-19, melihat diplomasi formal tumbuh dengan kongres-kongres besar. Diplomasi di Eropa sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Berikut adalah peristiwa penting dalam sejarah diplomasi Eropa pada abad ke-19, yaitu Perang Napoleon. Pada tahun 1803 sampai 1815, Perang Napoleon mengguncang Eropa dan melibatkan serangkaian konflik antara Prancis melawan negara Eropa lainnya. Selanjutnya, Perjanjian Vienna pada tahun 1814 sampai 1819. Perjanjian Vienna adalah upaya untuk memulihkan stabilitas setelah jatuhnya Napoleon. Selanjutnya, Revolusi 1848 adalah gelombang revolusi di banyak negara Eropa yang bertujuan untuk mendapatkan hak-hak politik dan konstitusi. Yang terakhir, Perang Krim pada tahun 1853 sampai 1856. Perang ini melibatkan Kaisaran Rusia, Britania, dan Prancis. Pasca Perang Dunia. Perang Dunia I dan II mengubah tatanan politik Eropa. Pasca Perang Dunia II, Uni Eropa dibentuk untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama. Perang Dunia II mengakibatkan kematian sekitar 55 juta orang di seluruh dunia. Diplomasi terus berkembang dalam menghadapi tantangan modern seperti konflik regional dan isu global seperti perubahan iklim. Jerman memulai Perang Dunia II dengan menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939. Inggris dan Prancis meresponnya dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Pasukan Jerman menginvasi Eropa Barat pada musim semi tahun 1940. Dengan dukungan dari Jerman, Uni Soviet menduduki negara-negara Baltik pada bulan Juni 1940. Italia, anggota blok poros atau negara yang bersekutu dengan Jerman, ikut terjun dalam perang pada tanggal 10 Juni 1940. Dari tanggal 10 Juli hingga 31 Oktober 1940, Nazi terlibat dalam perang udara di langit Inggris dan akhirnya kalah. Perang ini disebut Pertempuran Britania setelah mengamankan wilayah Balkan dengan menginvasi Yugoslavia dan Yunani pada tanggal 6 April 1941. Pasukan Jerman dan para sekutunya menginvasi Uni Soviet pada tanggal 22 Juni 1941. Pada bulan 19 Mei pada 1942, Angkatan Udara Kerajaan Inggris menyerang kota Cologne di Jerman dengan ribuan pesawat pengebom. Pasukan Soviet memulai serangan pada tanggal 12 Januari 1945 dan membebaskan Polandia Barat sehingga memaksa Hungaria menyerah. Serangan terakhir Soviet pada tanggal 16 April 1945 memungkinkan pasukan Soviet mengepung ibu kota Jerman Berlin. Pada tanggal 7 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu Barat di Reims. Era kontemporer adalah periode waktu saat ini atau zaman modern. Zaman sekarang, diplomasi di kawasan Eropa saat ini difokuskan pada beberapa isu utama seperti keamanan, ekonomi, dan isu lingkungan. Keamanan, konflik di Ukraina dan hubungan dengan Rusia tetap menjadi fokus utama. Ekonomi, Brexit mempengaruhi dinamika ekonomi Eropa. Uni Eropa dan Britania Raya berupaya membangun hubungan baru. Lingkungan,
Kesepakatan iklim global seperti Perjanjian Paris menjadi prioritas dengan negara-negara Eropa berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Migrasi, masalah migrasi dan pengungsi tetap relevan dengan upaya koordinasi untuk mengatasi krisis ini. Pembahasan EU, perdebatan tentang kedalaman integrasi Uni Eropa terus berlanjut. Diplomasi Eropa saat ini berfokus pada menjaga stabilitas, perdamaian, dan kerjasama di tengah perubahan global yang cepat.